Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan di DS, para takmir Masjid Manarul Ilmi, Ibu dan Bapak sekalian, serta mahasiswa Jamaah Zoom Masjid Manarul Ilmi, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak dan kita bisa berkumpul dalam majelis yang mudah-mudahan ya, majelis ini senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas dan amanah untuk menyampaikan tentang sebuah topik yang sangat penting, ya, yaitu tentang jangan meremehkan dosa. Ya. Dan mohon maaf ya, nanti akan saya presentasikan dalam bentuk sebuah slide dan presentasi saya akan saya tampilkan ya. Belum muncul ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah muncul, Pak. Oke, alhamdulillah. Ini sudah muncul ya. Ya, baik. Sampun. Ya, ini topiknya tentang jangan meremehkan dosa. Ya. Saya mengambil referensi dari beberapa referensi, ya, dari internet, dari buku, sama sekalian untuk menyampaikan materi ini. Dan saya ini saya jadi oke. Nah, outline yang akan saya sampaikan Bapak sekalian, ya. Yang pertama nanti saya akan bahas tentang makna dosa. Yang kedua, nanti sebetulnya nafsu dan godaan setan, sebetulnya siapa yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang itu bisa berbuat dosa. Dan kemudian kita masuk dalam mencari akar perbuatan dosa itu atau akar dari kemaksiatan itu dengan harapan mudah-mudahan kita tidak masuk dalam jebakan maksiat. Dan yang terakhir saya akan bicara tentang sebab-sebab meremehkan dosa. Jadi alhamdulillah hadir di sini banyak sekali para guru besar asatidzah yang nanti insya Allah akan mengoreksi apabila ada hal yang perlu untuk diluruskan dan sekaligus bisa menambahkan. Dan ini hanya sekitar sebagai sebuah sharing saja, karena semuanya ini ada di internet, Ibu sekalian. Saya impun dari internet, dari beberapa buku, kemudian saya sajikan dalam sebuah slide yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tadhkirah, menjadi pengingatan bagi khususnya diri saya pribadi dan mudah-mudahan bagi jamaah sekalian. Nah, makna dosa ya. Dosa ini kan sebetulnya dalam bahasa kita, atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal ya berasal dari bahasa Sanskerta ya. Yang kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu maknanya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama ya. Atau perbuatan kesalahan. Itu adalah makna dosa yang ada di pengertian kamus dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam Al-Quran kata-kata dosa ini tentu saja tidak akan muncul, tetapi adalah beberapa istilah atau beberapa kata yang itu secara langsung bisa disebut sebagai dosa, atau bahkan di beberapa terjemahan tafsir Al-Quran itu
ada beberapa kata yang langsung diterjemahkan dengan kata dosa, yaitu ada dua. Ya, sebenarnya ada beberapa kata istilah yang lainnya, tetapi yang secara langsung diterjemahkan dalam Al-Quran itu dengan kata-kata dosa adalah dua ini. Yang pertama ini adalah al-ism. Ya. Al-ism ini kalau secara bahasa itu maknanya lambat atau telat atau terbelakang. Ya, ini dalam Al-Quran bisa dicek di beberapa Al-Quran, ya, ada 44 kali itu disebutkan kata-kata ismun dan tentu saja dengan kata-kata turunannya. Kemudian yang kedua adalah dzanban. Ya, dzanban ini secara kata juga maknanya adalah menyertai dan tidak pernah berpisah. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran ada kurang lebih sekitar 48 kali dan bisa dicek di dalam beberapa ayat tadi tentang penggunaan kata dzanban. Nah, saya ingin tampilkan 4 ayat yang menceritakan tentang kata-kata ism, penggunaan kata-kata ismen. Ya, di situ dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Ya, mereka bertanya kepadamu 'anil khamr, hai Muhammad, tentang khamr. Khamr itu minuman keras, wal maisir dan judi. Kul katakanlah fihima, di dalam keduanya, dalam perbuatan khamr dan al-maisir itu adalah ismun kabir, yaitu dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan khamr dan maisir itu juga ada manfaatnya bagi manusia. Wa ismuhuma, dan dosa keduanya itu akbar, jauh lebih besar dibandingkan min naf'aihima, daripada manfaat keduanya. Jadi ayat ini, kata-kata ismun di sini itu adalah menggambarkan tentang sebuah perbuatan dosa, yaitu perbuatan khamr dan maisir. Yang itu perbuatan khamr dan perbuatan minum khamr dan berjudi itu adalah tergolong daripada ismun. Ismun bukan hanya sekedar dosa, bukan hanya perbuatan ismun, perbuatan yang nanti akan mendapatkan siksa daripada Allah, tetapi dia ismun kabir, dosa yang amat besar. Nah, ayat yang berikutnya itu adalah surat An-Nisa ayat ke-48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru, ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ayyusyraka bihi, apabila kamu sekarang mensekutukan Allah dengannya, membuat sekutu dengannya. Wa yaghfiru, dan mengampuni maduna dzalik, dia akan mengampuni apa yang selain daripada perbuatan syirik. Lima yasha, tentu saja bagi orang yang dia kehendaki. Jadi, tidak semuanya juga diampuni oleh Allah, kecuali orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah melakukan isman adiman, yaitu dosa yang besar, itu yang agung, yang besar gitu. Kata-kata isman di sini itu adalah menunjukkan tentang perbuatan syirik, yaitu bahwa perbuatan syirik itu akan mendapatkan dosa, mendapatkan siksa, mendapatkan balasan, ya. Dan itu dikategorikan sebagai adim, sebagai sebuah perbuatan dosa yang besar. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata-kata isman. Nah, itu tentu saja akan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Saya ambilkan contoh 2 saja. Kemudian ada juga surat Al-Imran. Ini yang mengatakan tentang dzunub, atau dzamb, atau dosa. Kata dzamb. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang dia apabila berbuat fahisyah, fahisyah itu perbuatan yang keji, aw dzalamu anfusahum, atau perbuatan yang mendolimi diri mereka sendiri, zakaru, lalu mereka ingat, zakarullah, lalu ingat kepada Allah, fastaghfaru, dan lalu memohon ampun kepada Allah, lidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Jadi kalau menggunakan kata dzunub di sini untuk menjelaskan bahwa perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau dzalamu anfusa, mendolimi diri mereka sendiri, itu adalah perbuatan yang dosa. Wa may yaghfiru dzunuba, dan barang siapa yang dan siapa waman, dan siapa yang mengampuni dzunuba, dosa-dosa itu, ilallah, kecuali
Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa itu. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak mereka melanjutkan atau continue ala ma fa'alu atas apa yang dia perbuat tadi. Ya, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahuinya. Nah, ayat yang berikutnya lagi, kata bi ali fir'aun. Ya, seperti itulah keluarga Fir'aun walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Kadzabu bi ayati, mereka itu telah mendustakan ayat-ayat rabbihim, Tuhan mereka. Fa ahlaknahum, maka kami akan binasakan mereka. Bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi kata-kata dzunub di sini itu menjelaskan sebuah perbuatan kadzabu bi ayati, ya, mendustakan ayat-ayat Rabbihim, Tuhan mereka itu adalah sebuah dzunub, sebuah dosa yang akan mendapatkan balasan. Ya. Di sini Allah menggunakan kata dzunub. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun dan bala tentaranya, wa kullu kanu, dan semuanya itu adalah sebuah kezaliman. Jadi inilah ayat-ayat di dalam contoh di dalam Al-Quran, dan tentu saja ya, sama sekalian Ibu dan Bapak bisa mengecek beberapa ayat lain tadi yang disebutkan, ada banyak dicantumkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian tentang makna dosa atau definisi dosa yang lain. Ya, makna dosa, ya, di makna dosa itu menurut bisa kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mendefinisikan dosa sebagai berikut: Ani nawasibni sam'an, ya, ansori qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, yaitu tentang apa itu birri, kebaikan, wal ismi, dan dosa, ya, kebajikan dan dosa. Faqala al birru husnul khuluq, al birru itu, kebajikan itu adalah husnul khuluq, sebaik-baik akhlak. Wal ismu, dan dosa itu adalah maha kafi sodrika wa karihta ayat toli alaihin nas. Jadi dosa itu adalah ismi, itu dosa adalah sesuatu yang terasa mengganjal dalam hatimu dan engkau benci jika orang lain mengetahui hal itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal. Ya, mengganjal hati kita. Ya, kita tidak akan merasa tenang. Ada perasaan yang lain di dalam diri kita, di dalam lubuk hati kita ini. Dan ternyata dosa itu adalah semua orang membencinya. Termasuk diri kita membenci, dan orang lain pun membencinya. Ya. Itu ketika definisi dosa menurut Rasulullah SAW. Kata-kata menjelaskan tentang ismun tadi itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, terus kalian, dosa dan pahala ini dicatat oleh malaikat. Ya, di dalam surat Al-Qamar 52 dan 53 itu disebutkan di situ dalam ayat itu. Dan sifat dosa itu adalah pahala atau dosa itu sifatnya statis. Jadi tetapi tidak statis, tetapi dia adalah dinamis. Ya, dia bisa bertambah, dia bisa berkurang dengan ampunan. Ya. Dan catatan-catatan itu akan berhenti ketika seseorang meninggal dunia. Ya, saya kasih bootline meninggal dunia, karena meninggal dunia ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Akhir dari sebuah kehidupan seseorang itu akan ditentukan oleh akhir dari kehidupannya, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada banyak cerita, ada 2 cerita yang mungkin saya ingin sampaikan, dan cerita ini sudah sangat masyhur, ya, jadi saya hanya menggarisbawahi ada seorang yang membunuh 99 orang. Ya, kemudian dia datang kepada seorang alim, dan kemudian alim itu ditanya, apakah saya bisa bertobat setelah membunuh 99 orang? Alim tersebut menyatakan tidak bisa, dan akhirnya dibunuhlah si alim tadi. Kemudian dia datang lagi ke orang yang lainnya, seorang alim yang lainnya, dan mengajukan pertanyaan yang sama, dan dijawabnya, kamu bisa memohon ampun kepada Allah, maka tinggalkanlah kampungmu dan pergilah ke sebuah kampung, dan dia menunjuk nama seseorang. Ketika dalam perjalanannya, ternyata takdir kematian datang kepadanya, dan akhirnya dia meninggal. Terjadilah 2 diskusi antara malaikat rahmat dan malaikat siksa. Ini gimana status orang ini?
Kemudian karena saling berselisih, maka datanglah malaikat yang ketiga dan kemudian mengusulkan diukur jarak antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung kebaikan yang dia ingin tuju. Setelah diukur ternyata jaraknya lebih dekat kepada kampung yang kebaikan yang dia akan tuju. Sehingga diputuskanlah orang tersebut kemudian masuk ke dalam golongan ahlul jannah. Ini adalah satu contoh betapa pentingnya ahli kehidupan. Ada juga contoh yang lain. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia adalah dikenal sebagai seorang yang pemberani. Ya, pemberani, sehingga orang mengatakan bahwa dia ini dalam satu perangan dia meninggal dan semua yakin bahwa beliau ini adalah syahid dan ahlul jannah. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan orang ini tidak ahli jannah. Maka sahabat pun menjadi kaget dan kemudian ditelusurilah ternyata sahabat ini dalam perang itu ya mengalami luka yang sangat parah. Ya, menjelang detik-detik ajalnya, ya, dia tidak tahan terhadap penderitaan yang dialami dan kemudian dia menusukkan pedang itu ke dalam dirinya. Artinya dia melakukan bunuh diri. Ya. Maka dia tergolong kepada ahlun nar. Nah, itulah pentingnya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua sebagai hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian amal ini terputus ya, kecuali amal jariyah. Idza matat nu adam in qata amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam itu mati, ya, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama itu adalah sedekahul jariyah, sedekah yang jariyah. Kemarin sudah dibahas oleh Profesor Nu. Yang kedua ada al-waladun sholih, anak yang soleh, dan yang ketiga itu adalah al-ilmu yuntafa'un, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan yang ketiga ini kita berharap ya sebagai seorang staf pengajar di lembaga pendidikan ya, kita akan meng-create sebuah ilmu ya, ilmu memberikan ilmu yang yuntafa'un bih, ilmu yang memberikan manfaat, sehingga nanti ketika kita pun meninggal maka catatan kebaikan itu akan senantiasa selalu mengalir kepada kita. Dan kemudian jemaah sekalian, catatan pahala dan dosa nanti di akhirat itu akan seluruhnya akan disampaikan, diberikan kepada setiap individu. Di dalam surat An-Insyiqaq ayat 7-19 itu menjelaskan bahwa manusia nanti itu akan menerima catatan amalnya. Ya, catatan fa'amaman utia kitabahu ya. Biyaminihi ya, orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisabana yusyra, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada juga orang yang nanti di akhirat nanti wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, orang yang diberikan kitabnya dari belakang dan dia berteriak fasawfa yad'u ya, fasawfa yad'u subura ya, dia berteriak celakalah aku. Nah, kemudian di dalam surat Al-Qari'ah juga diceritakan bahwa manusia amalan catatan kebaikan dosa atau pahala itu akan mendapatkan balasan. Fa'amaman sakulat ya, mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Jika amal kebaikannya itu lebih banyak ya, daripada dosa yang dia lakukan, maka dia adalah termasuk kehidupannya akan penuh diridhoinya, artinya dimasukkan ke dalam surga. Wa amaman khafat mawazinuhu, tetapi apabila amal kebaikannya itu ringan ya, lebih sedikit dibandingkan dengan dosa yang dia perbuat, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya itu adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah bagian kedua saya bicara tentang sebelum kedua tentang nafsu dan godaan syaitan. Nah, manusia ini ketika melakukan perbuatan dosa itu disebabkan ada 2 hal. Yang pertama itu karena dorongan nafsu, yaitu muncul dari dalam diri orang itu sendiri, yaitu kita sebut dengan sebagai faktor internal, dan kemudian ada dari faktor eksternal, yaitu godaan setan. Jadi setan itu bukanlah satu-satunya penyebab seseorang itu melakukan sebuah dosa. Ya, setan itu tidak bisa selamanya menjadi kambing hitam dalam setiap perbuatan dosa yang telah kita lakukan.
Nah, dalam Ramadan ini misalnya, jemaah sekalian, itu seluruh setan, ya, menurut hadis, itu kan dibelenggu. Ya, dia diikat dan dibelenggu. Ya, dia tidak bisa menggoda manusia. Ya, tetapi perbuatan dosa masih bisa jalan, ya, kita masih bisa melihat. Ya. Nah, semua itu karena manusia memiliki yang disebut dengan nafsu, syahwat, dorongan nafsu di dalam diri seseorang. Oleh karena itu, ya, di dalam kesempatan ini, saya tidak akan membahas tentang godaan syaitan, faktor-faktor eksternal ini, karena ini sudah jelas, tugas daripada syaitan itu adalah menyesatkan manusia, tetapi saya ingin membahas tentang nafsu ini. Al-Hakim Al-Tirmidzi dalam kitab Riyadul An-Nafs menyebutkan bahwa semua elemen tanah itu terbentuk di dalam jiwa manusia. Nah, itu sebabnya nafsu itu selalu mengarahkan manusia kepada hal-hal dunia, kesenangan dunia. Karena dia ada berasal dari tanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu 120 hari di dalam rahim ibunya, itu Allah meniupkan ruh, ya. Sehingga kemudian jadilah dia sebuah manusia tadi yang hidup. Maka manusia itu sesungguhnya memiliki dua aspek, yaitu aspek yang pertama aspek nafsu tadi, jasad tadi, yang memang memiliki kecenderungan kepada kesenangan-kesenangan jiwa, yang memiliki kecenderungan kepada kesenangan dunia, dan dia juga memiliki kecenderungan kepada akhirat, yaitu ruh tadi, yang mengarahkan manusia itu untuk memikirkan kampung akhirat. Dan salah satu sabda Rasulullah SAW, neraka itu dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu. Sedangkan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi nafsu. Ya. Mudah-mudahan, artinya kita menahan kesenangan-kesenangan nafsu itu tidak di dunia, tetapi kita akan mengumbar nafsu itu nanti ketika kita sudah berada di surga. Nah, ini adalah satu kondisi, ya, tiga kelompok pertarungan antara ruh, ya, dan hawa nafsu itu. Dan manusia ini akan selalu berada di dalam kondisi yang seperti ini, ya, yaitu ketika dia mampu ruh di atas hawa nafsu, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang biasanya dia adalah orang-orang yang senantiasa mengorientasikan hidupnya dengan zikrul kepada Allah, maka dia akan mendapatkan nafsul mutmainah, yaitu jiwa yang tenang, ya, jiwa yang tenang. Dalam ayat Al-Quran disebutkan di dalam surat itu, ya ayyuhal nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhulil jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati puas dan penuh dengan ridhonya, maka masuklah ke dalam bagian hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga, dalam surat Al-Fajr itu. Kemudian ada hawa, ya, yang ketika ruh itu dipengaruhi oleh nafsu, ya, oleh nafsu. Artinya nafsu itu lebih dominan daripada tarikan ruh. Maka orang yang demikian ini, jiwa yang demikian ini akan cenderung orientasinya kepada syahwat. Dan nafsu ini digambarkan dalam surah Al-Yusuf sebagai an-nafsu ammaratu bisyu', yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, di antara keduanya itu ada kondisi di mana jiwa itu selalu bertarung, tarik-menarik, ya, antara keduanya. Dan Allah memang menyatakan di dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada diri manusia itu untuk berbuat fujur, berbuat kejahatan, salah, keburukan, wa taqwa, dan ketakwaan. Sehingga wajar kemudian ketika manusia diberi kehendak bebas, maka terjadilah keinginan untuk berbuat fujur dan berbuat ketakwaan. Dan kondisi jiwa yang semacam ini adalah kondisi yang nafsu lawamah, dan kebanyakan manusia itu berada pada kondisi lawamah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah sehingga kita menjadi nafsul mutmainah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tentang akar maksiat. Nah, jadi maksiat ini adalah sebuah, ya, sama perbuatan dosa, dan selalu akan memiliki dampak. Ya, dampaknya itu adalah pada pelaku sendiri. Ya, termasuk
pelaku adalah maksiat itu adalah bagian dari kegiatan yang mendolimi diri sendiri, merugikan diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Dan watak maksiat itu adalah saling mengajak dan saling mendorong ya, untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Ya. Oleh karena itu kadang-kadang maksiat itu jangan diumumkan karena bisa mengajak dan bisa mendorong orang-orang itu melakukan maksiat. Jadi kalau ada maksiat dipromosikan, diviralkan, maka dia akan mengencourage orang untuk mengikuti dan meniru perbuatan maksiat tersebut. Dan watak maksiat itu adalah cenderung saling membantu untuk membela dan mengembangkan maksiat. Maka ada istilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan kebaikan dan takwa, wala ta'awanu fil ismi wal udwan, dan janganlah kalian bertolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jadi memang karena apa? Karena memang karakter daripada kemaksiatan itu adalah saling membantu dan membela ya, kemaksiatan itu. Dan hati-hati bahwa maksiat itu seperti jurang, ketika seorang itu bisa tergelincir di dalamnya dan jatuh dan bisa binasa karenanya. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menjelaskan ya tentang akar maksiat ini. Ya, baik itu maksiat besar atau maksiat kecil. Dia menyebutkan sama sekalian ada 3. Yang pertama itu adalah akar maksiat itu bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akar masalahnya adalah mentaati kekuatan marah. Jadi orang yang hati-hati kepada orang yang marah, yang mudah sekali marah. Dan yang ketiga itu adalah orang yang mengikuti atau menuruti syahwat, ya, hawa nafsu. Ya. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim ini, perbuatan-perbuatan yang menggantungkan hati pada selain Allah itu akan menimbulkan syirik. Dan sementara perbuatan-perbuatan yang mentaati kepada amarah itu akan mendorong seseorang itu berbuat kezaliman. Dan makanya ini agak berbahaya. Amarah ini kalau dimiliki oleh mereka yang memiliki authority tertentu, atau pemimpin. Dan yang ketiga ini adalah menuruti kekuatan hawa nafsu ini adalah akan melahirkan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, banyak perbuatan keji. Nah, kalau kita lihat puncak daripada bergantungnya ya, kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, dan ujung dari kekuatan marah itu adalah membunuh. Jadi puncaknya, jadi puncak daripada sebuah kekuatan marah itu adalah membunuh jiwa. Nah, dan yang puncak dari kekuatan syahwat itu adalah berzina. Nah, ini adalah jalan pikiran Ibnu Qayyim ini. Dia menyebutkan 3 hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam firman Allah itu surat Al-Furqan ayat 68 itu merangkum ketiga maksiat itu. Situ Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan ya, yang lain ya, beserta Allah. Ilahan akhar, wala yaqtulun nafs, dan tidak membunuh jiwa ya, allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali membunuh dengan alasan yang benar. Jadi membunuh itu ada aturannya, ada ketentuannya, ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya ia mendapatkan pembalasan dosanya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi mendasarkan jalan pikiran itu menyatakan bahwa akar masalah itu ya ini, yaitu mensekutukan Allah, ya, menggantungkan hidupnya kepada hatinya kepada selain Allah, kemudian dia memperturuti nafsu amarah, karena dia puncak dari amarah itu adalah membunuh, ya, puncaknya amarah ini kalau dituruti masalah muslimin itu dampaknya itu luar biasa. Oleh karena salah satu ciri orang yang beriman itu terwal kadhiminal ghaid, yaitu menahan amarah. Dan yang ketiga adalah tidak berzina atau berbuat perbuatan keji. Perbuatan keji itu banyak sekali.
Tetapi kalau menurut syahwat, di syahwat itu banyak sekali, tapi puncak daripada syahwat itu adalah perbuatan zina, yang itu hukumannya bagi mereka yang sudah menikah berzina itu adalah mati, artinya dia dirajam sampai mati. Itu kalau menurut hadis Rasulullah SAW. Tetapi kalau di kondisi saat ini cukup mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan tidak mengampuninya, dan tidak perlu dicerita-ceritakan kepada yang lainnya, maka insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuninya. Masyaallah muslimin, upaya mencabut akar maksiat dan dosa ini, yang akar maksiat dan dosa yang bersarang dalam diri manusia tadi, dalam nafsu tadi, jiwa tadi itu adalah langkah strategis ya, agar kita terbebas dari jeratan maksiat. Jadi maksiat ini bisa menjerat seseorang. Maka kalau ada orang yang kena jerat narkoba, itu juga bisa ya, berat ya, terjerat minuman keras, terjerat perjudian, ya, dan berbagai macam bentuk atau jerat korupsi, ya, itu sudah terjerat, itu sudah agak sulit untuk keluar daripadanya. Maka perlu untuk dicabut. Ya, jadi Ibnu Qayyim menggambarkan itu sebagai sebuah pohon kemaksiatan. Nah, ketika akarnya dicabut, maka pohon itu akan layu, kering, dan akhirnya mati. Dan untuk mencabut akar itu dibutuhkan cangkul, ya, yang menyebabkan tumbuhnya dosa tadi itu. Untuk mencabut akarnya tadi, yaitu dengan pendidikan ruhiyah, ya, melalui tazkiyatun nufus, yang ini adalah sifatnya terus-menerus. Jadi ini bukan pendidikan pikiran, bukan pendidikan knowledge, tetapi dia adalah pendidikan hati. Mensucikan jiwa, yang itu dilakukan terus-menerus. Dan mensucikan jiwa ini adalah salah satu daripada tugas Rasulullah SAW untuk mensucikan hati manusia. Nah, yang terakhir, menurut saya kalian tentang sebab-sebab yang meremehkan dosa. Nah, salah satu sifat yang dapat menggiring manusia untuk meremehkan dosa, baik itu dosa yang lahir dan batin, yang nampak dan tersembunyi. Di dosa itu ada yang nampak dan tersembunyi, Bapak sekalian, dan umumnya orang itu melakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang ini, ya, orang sudah mulai menampakkan ya, perbuatan dosa itu. Nah, itu adalah ujub. Ya, ujub atau merasa sebagai paling soleh. Orang ujub itu menganggap kebaikan yang dimilikinya itu sudah terlalu cukup banyak. Sehingga kalaupun mereka melakukan perbuatan dosa, ia akan beranggapan bahwa dosanya itu akan terlindas dan dihapus kebaikan yang dimiliki. Yang benar ada sebuah hadis yang menyatakan, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan, menutupi dosa yang dilakukan. Ya, tetapi nanti sifat ya, ini akan berbahaya. Sifat ini akan berbahaya. Karena kalau itu akan berujung kepada sebuah tindakan meremehkan dosa, maka itu adalah kita masuk dalam perangkap tipu daya syaitan. Kenapa? Karena orang yang menganggap remeh dosa atau menganggap dia sudah cukup amalnya itu adalah perbuatan yang spekulatif. Ya, tidak 100% itu benar. Sebab amal kebaikan yang dilakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada perbuatan kecil, dosa-dosa kecil itu akan dapat menghapuskan amal kebaikan. Ya, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti itu ada datang seorang yang membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikannya seperti kapas penerbangan, yang tidak berbekas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, siapa mereka itu? Agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahui. Maka jawab Rasulullah, mereka itu adalah saudara-saudara kalian, sebangsa dengan kalian. Mereka itu juga bangun malam seperti kalian, artinya melakukan amal-amal kebaikan ya, yang banyak. Akan tetapi apabila mendapat kesempatan untuk berbuat dosa, mereka melakukannya. Jadi ini saya menyebutnya sebagai orang yang kanan kiri oke. Orang yang beramal juga oke. Kalau dia berbuat dosa dan punya kesempatan berbuat dosa. Nah, kadang-kadang kita ini kan orang berbuat dosa itu bukan karena tidak mau, ya, tetapi tidak ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, ini adalah sebuah godaan yang luar biasa. Dia sempat untuk melakukannya, dia memiliki potensi untuk berbuat dosa, tapi kemudian dia menahannya untuk tidak melakukan itu yang luar biasa.
Baik, yang terakhir kemudian Umar bin Khattab berkata, ya ini ada ungkapan, seandainya ada yang memanggil dari langit, wahai manusia seluruh kalian masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir bahwa salah orang yang satu itu. Sebab sekecil apapun dosa yang dilakukan, itu bisa berpotensi menjadi besar. Yang telah mengabarkan kepada kami, dari Aisyah, Rasulullah berkata, wahai Aisyah, dari Rasulullah pesan kepada Aisyah, takutlah engkau terhadap dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu akan dimintai juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab meremehkan dosa itu ada 6, tapi saya hanya membaca saja, yang tidak akan menjelaskan secara rinci. Nah, waktunya sudah mendekati selesai. Ya, ada sikap yang membuat dosa itu yang mulanya kecil itu bisa menjadi atau dianggap besar. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan secara rutin. Ya, kalau dosanya kecil tapi itu rutin, dilakukan terus menerus. Ya, artinya dia tidak mungkin beristighfar, melakukan lagi, ya, itu rutin. Ya. Yang kedua adalah menganggap remeh suatu dosa. Ya, menganggap remeh suatu dosa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bangga dengan dosa yang dilakukannya, serta dia menikmati dosa itu. Ya, yang keempat adalah menganggap ringan suatu dosa, karena mengira akan ditutupi oleh dan diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah sengaja untuk memamerkan dosa, di mana sebelumnya itu tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah jika dilakukan seorang yang alim atau berilmu, dan itu menjadi panutan. Maka perbuatan-perbuatan yang itu bermakna kecil, ya, tetapi itu bisa bernilai dosa besar. Ya, saya kira itu atas dasar kecil itulah, maka kemudian sekecil apapun amalan kejahatan itu maka harus dihindari. Abu Hurairah radhiyallahu ditanya oleh seseorang tentang makna takwa. Abu Hurairah katakan, apakah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Ia menjawab, ya pernah. Abu Hurairah bertanya lagi, apa yang engkau lakukan? Ia menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menghindar darinya dan melangkahinya atau mundur darinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, seperti itulah takwa. Jadi meremehkan dosa itu adalah bukan merupakan sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan ya, seorang yang kita menjauhi daripada meremehkan dosa ini. Kalau seorang yang mengajar menerjang rambu-rambu syariat, mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, melakukan dosa dan kemaksiatan meskipun itu kecil, atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bukan ciri orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang bertakwa, dan tidak sekali-kali untuk menganggap remeh setiap perbuatan dosa yang ada, yang kita lakukan. Saya kira begitu, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun Pak Aris atas sharing ininya ya, tausiahnya. Bapak Ibu, sekilas saya ini rangkum sedikit gitu ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Aris barusan. Terkait dengan topik jangan meremehkan dosa ini. Secara garis besar, Pak Aris menyampaikan outline tadi ya terkait dengan definisi dosa seperti apa, seperti dijelaskan tadi gitu ya. Definisi yang disampaikan menurut Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah tentang hawa nafsu dan godaan setan gitu ya. Serta kemudian berikutnya adalah akar maksiat tadi gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Aris. Kemudian yang terakhir adalah sebab meremehkan dosa. Sedikitnya ada 6 sikap tadi gitu ya, yang kalau dilakukan membuat dosa kecil itu menjadi besar gitu ya. Nah, yang terakhir barangkali mungkin ya sebagai kata kunci tadi bahwa meremehkan dosa itu bukan sifat orang bertakwa. Nah, baik Bapak Ibu, waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk sharing bersama begitu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, sharing begitu. Kepada adik-adik juga kami persilahkan bisa raise hand atau menyampaikan pertanyaan di ruang chatting
Nah, ini tadi ada yang bertanya, Pak Aris. Ini pertanyaan dari Pak Amin Widodo ini. Pak Amin Widodo, pada saat Pak Aris menyampaikan penjelasan terkait dengan akar maksiat tadi, gitu ya. Nah, pembahasan akar maksiat yang disampaikan Pak Aris tadi, Pak Amin menyampaikan begini, kayaknya ada faktor lain, gitu ya, selain dari akar maksiat yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, gitu ya. Selain faktor internal dan eksternal, yaitu faktor human error. Misalnya orang tua selalu memberi makanan haram dari hasil korupsi, sehingga anak itu melakukan perbuatan yang selalu mengarah pada dosa. Bagaimana menurut Pak Aris? Monggo Pak Aris bisa langsung ditanggapi. Ya, jadi mungkin yang lainnya nanti bisa membantu menjawab kalau jawaban saya tidak bisa tepat sesuai dengan yang diminta oleh Pak Amin. Jadi memang memberi makanan haram. Jadi kita sudah menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang diharamkan salah satunya adalah rezeki yang mencari rezeki yang halal, itu perintahnya, tapi mencari rezeki yang haram itu, ya, itu memang adalah bagian daripada yang akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan siksanya. Dan memang ada satu nasihat ya bahwa barang haram itu akan menghijab seseorang itu tidak diterimanya doanya. Ya, kalau dalam doa termasuk juga di dalamnya adalah sholat. Dan kemudian ini dipraktekkan oleh para ahli salafus soleh, yaitu tidak memberikan rezeki ya yang haram itu kepada anak-anak kita. Walaupun sebetulnya anaknya ya tidak serta-merta anak itu kemudian memakan barang haram, tidak. Yang tetap mendapatkan dosa itu adalah orang tuanya ya dalam mencari rezekinya. Tetapi itu akan berdampak bahwa rezeki yang haram kan kemudian itu diberikan kepada anak kita, yang artinya bahwa kita memberi nafkah anak-anak kita dengan rezeki yang haram, itu akan berdampak ya kepada pertumbuhan jiwa daripada anak tersebut. Tapi ini tidak bisa dibuktikan secara akal, tetapi ini hanya disebutkan secara spiritual. Ya, sebagaimana kita ketahui sekalian, seperti kayak Imam Syafi'i itu, misalkan ibunya Imam Syafi'i itu tidak pernah ya, salah satu yang dia jaga terhadap anaknya itu adalah dia betul-betul menjaga tidak memberikan yang makanan haram itu kepada anaknya. Maka kita ketahui akhirnya Imam Syafi'i itu tumbuh menjadi luar biasa di usia yang sangat belia. Dia sudah menghatamkan sekian Al-Quran dan beberapa puluh atau bahkan ratus hadis. Ya, jadi intinya adalah bahwa makanan si anak tidak akan bisa juga si anak ini akan mempengaruhi secara spiritual, ya, secara spiritual, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya itu. Karena ada juga orang yang anaknya koruptor, anaknya pencuri, tapi kemudian dia menjadi baik. Ya, karena memang Allah sudah memberikan ketentuan bahwa semuanya itu terlima yasha, Allah yang mengendaki seseorang dan berdasarkan mujahadahnya. Jadi saya kira itu Pak Amin, mungkin bisa ditambahkan ke yang lain terkait dengan masalah memberi nafkah haram kepada istri dan kepada anak. Jadi istri dan anak di rumah itu tidak akan menanggung akibatnya, tapi dia akan menanggung secara spiritual, dan itu akan berdampak kepada seorang yang pemberi nafkah itu sendiri. Ya, dan juga mungkin secara spiritual itu akan mempengaruhi pertumbuhan jiwa daripada istri dan anak kita. Saya kira begitu. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Aris penjelasannya. Ini saya lanjutkan. Ini ada Pak Diananto yang raise hand. Monggo Pak Diananto langsung saja bergabung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dian. Saya mendengarkan tausiah Pak Aris ya dengan topik jangan meremehkan dosa. Saya coba lihat peserta hari ini 80, Pak. Saya lihat tuh biasanya tuh 100, 130, sampai 200. 80 atau mungkin karena beratnya topik ini. Setelah saya mati Pak, kajian yang disampaikan itu, saya sampai introspeksi bersama ya. Apakah negara kita saat ini memang, ya saya mohon maaf, diminit dengan terlalu banyak meremehkan dosa. Sehingga COVID ini pun sekarang tidak tanda petik banyak pro dan kontra, kapan mau selesainya. Kembali pada diri masing-masing, gimana orang bisa tertib dengan berbagai salah pendapat. Mungkin kajian jangan meremehkan dosa ini perlu dinasionalkan Pak, semua introspeksi bersama. Mungkin Pak Aris bisa menyampaikan juga bahwa apa sih sebenarnya yang kita tuju. Saya tadi sambil dengar sambil kerja itu saya merenung-renung gimana di liang kubur nanti kita apa tanggung jawab kita. Karena kita meremehkan dosa mungkin kadang-kadang hal yang kecil jadi besar itu dianggap sepele gitu. Ya, mudah-mudahan lah topik sampai Pak Aris ini jangan meremehkan dosa, memang judulnya sederhana tapi dikaji benar berat Pak, berat ya. Sehingga pesertanya cuma 80, ini saya kaget kok 80 atau hujan atau apa, tapi saya tidak hujan. Saya kira itu Pak Aris, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian. Pak Dian terus tambahannya, ya. Oke. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Adik-adik, oh ya ini di ruang chat ada yang bertanya Pak Aris. Pertanyaan dari mahasiswa ini, dari Mas Rizal Alfarisi Suartana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Alfarisi Suartana dari Departemen Teknik Instrumentasi. Mohon izin, mau tanya Pak, dalam halnya pengampunan, apakah ada perbedaan antara dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja? Sekian, terima kasih. Ya, dari sisi ampunan, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Jadi Dia pasti akan mengampuni ya dosa hambanya, apakah itu dilakukan dengan sengaja ataupun dosa itu tidak dilakukan dengan sengaja. Tapi biasanya dosa yang tidak dilakukan dengan sengaja itu adalah tentu saja bobotnya akan lebih ringan, ya akan dengan mudah Allah akan menghapuskan, bahkan mungkin akan segera langsung diampuni. Tetapi kalau perbuatan itu tidak didasarkan kepada disengaja, itu maka dia membutuhkan satu mujahadah, satu kesungguhan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia lakukan, dan dia harus menyadari yang paling penting dalam memohon ampun kepada Allah itu adalah orang itu tersebut harus mengakui dan menyadari bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa dan karenanya dia mohon ampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Ya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa hambanya tersebut. Ya, ada sebuah ungkapan ya, saya tambahkan saja dari Imam As-Sauri yang menyatakan bahwa dosa itu mudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada dosa yang karena syahwat, ya, itu lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dosa yang ditimbulkan karena sebuah kesombongan, ya, itu yang lebih sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Seperti dosa syahwat itu adalah seperti Adam alaihissalam, itu dia melakukan dosa syahwat, tetapi syaitan itu adalah melakukan dosa yang karena kesombongannya, dan itu sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, menjaga diri kita, jangan sampai diri kita ini berbuat suatu dosa yang didasari atas kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Ya, alhamdulillah sudah jelas jawaban dari Pak Aris ini. Monggo, ada Prof Sutarti. Monggo, Prof. Ini Prof Sutarti yang raise hand. Monggo.
Ya, monggo Prof. Mana Bang Umur tadi? Ya sebentar. Iya. Alhamdulillah. Matur Pak Aris, bulan nggak ketemu ya. Ya itulah, kita sementara diisolasi masing-masing di rumah masing-masing ya. Jadi senang sekali saya mendengarkan lagi tausiah seperti ini, seperti yang kemarin juga itu. Nah ini saya tergelitik dengan pertanyaan Pak Diananto tadi, yang Pak Diananto terlihat yang mulai pertama juga aktif itu, bahwa dosa kecil itu kelihatannya memang kita harus jangan meremehkan. Cuman kadang-kadang perasaan kita itu yang mungkin tebal itu loh, nggak merasa gitu. Nah, kita sendiri sebagai umat Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia kan umat Islam, dan namanya perintah sholat itu saya yakin sudah banyak, walaupun tidak 100% melakukan itu. Dan sudah disebutkan oleh Allah bahwa kalau sholat itu dikerjakan maka akan dapat mencegah perbuatan fahisyah dan mungkar itu ya, fahisyah mungkar ya, jadi perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi ya seperti Pak Diananto sampaikan tadi, bahwa kita itu ternyata masih banyak hal yang terkait dengan kekejian atau kemungkaran yang jadi berdampak dengan COVID dan sebagainya itu ya. Kira-kira apa ini yang menyebabkan bahwa banyak yang kita sendiri yang melakukan sholat ya, kalau Jumat juga rame, di luar COVID, hari raya juga penuh, jamaah-jamaah juga penuh, tapi kemungkinan juga penuh di mana-mana gitu Pak Aris ya. Apa ini termasuk ujian atau kesadaran kita semua terkait dengan apa yang kita lakukan itu belum terinternalisasi begitu Pak Aris. Mohon ini introspeksi untuk saya sendiri juga yang bagi Muslim dan juga saudara kita semua. Matur nuwun, ini Pak Aris. Ya Pak Tanti, memang situasi COVID yang saat ini kita terima, ya kita harus mengambilnya dengan cukup wise, cukup bijaksana, dan mencari hikmah itu adalah salah satu yang pertama mungkin harus kita lakukan, merenung dan kemudian melakukan muhasabah, ya, yang tidak saja muhasabah secara pribadi, tapi juga muhasabah secara komunal, ya, secara masyarakat. Kalau tadi digambarkan Pak Dian itu secara bangsa, ya, bahkan dunia, ya, terhadap peristiwa alam ini. Jadi saya kira itu memang betul bahwa apa yang ada di kejadian apapun yang ada di alam ini tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta ini, sebagai pengatur alam semesta ini. Dan Allah senantiasa selalu memberikan peringatan. Nah, kalau kita lihat pengalaman bangsa-bangsa terdahulu, ya, Allah kirimkan berbagai macam azab ataupun berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Itu sebenarnya karena sebab. Kalau tadi cerita tentang ayat yang tadi yang kita bacakan tadi itu, kata Abi ala Fir'aun, ya, seperti halnya Fir'aun dan para kaum-kaum sebelum kamu juga maka mereka itu akan mereka melakukan mendustakan kadzdzaba bi ayati rabbihim, jadi mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka, ya, lidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi semuanya itu ada sabab muasababnya. Kalau kita baca sejarah umat terdahulu dari mulai Nabi Nuh, ya, sampai kemudian maka penuh di dalamnya itu kaum-kaum terdahulu juga mengalami nafsi yang sama. Maka menjadi sangat bijak bagi kita untuk kembali merenungkan apakah ini adalah bagian karena dzunub, ya, berbagai macam dosa sebagai sebuah bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang sifatnya qauli, tapi ada juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya kauni. Nah, itu kalau didustakan, ya, dengan berbagai macam kerusakan yang dilakukan oleh manusia, ya, di dunia ini, maka Allah pun tidak segan-segan fa'ahlaknahum, membinasakan mereka. Dan cara membinasakannya itu adalah kehendak daripada Allah. Allah memilih cara yang pas, yang sesuai untuk menjadi peringatan kepada manusia. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Aris penjelasan. Ya, alhamdulillah, matur nuwun Pak Tardi, Prof, atas ininya, masukan juga diskusinya, dan matur nuwun pada Pak Aris juga. Nah, monggo, ini masih ada waktu Bapak Ibu,
adik-adik barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangannya, monggo. Monggo, kami persilakan. Kalau tidak ada, saya ingin nanya ini, Pak. Ya, monggo Pak. Pak Ati, monggo Pak Ati. Pak Aris, begini, sebagaimana dosa ini juga ada hal yang katakanlah perlu diperhatikan. Kita sebagai manusia ada amal dan dosa gitu ya, seperti itu. Nah, dalam hal beramal gitu ya, saya baca di buku ini ya, menurut Imam Al-Ghazali gitu ya, kaitannya dengan amal ini bahwa ada tingkatan-tingkatan manusia gitu ya, atau kategori manusia yang dikaitkan dengan amal ini. Nah, artinya amal ini dikaitkan dengan makom dari manusia itu dalam hal beramal. Nah, apakah di dalam dosa ini juga pun ada tingkatan seperti itu, Pak Aris gitu ya? Artinya sebagaimana kalau misalkan kategori orang awam gitu ya, kemudian kategori orang-orang yang khusus gitu ya makomnya, al-abror dan muqarrabin, itu pun juga tidak lepas dari dosa sebenarnya. Nah, hanya saja apakah tingkatan itu juga mempengaruhi terhadap level dosa itu sendiri gitu ya. Katakanlah sebagai ilustrasi gitu ya, bahwa orang yang muqarrabin atau orang abror ini melihat beramal itu sesuai dengan amal perbuatan atau berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sementara yang muqarrabin ini sama sekali tidak mengharapkan apapun gitu ya dalam beramal. Artinya ia hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, katakanlah tingkatan yang muqarrabin ini ketika hanya berpikir sebagaimana orang abror, itu pun juga bisa dikatakan dia masuk atau terjebak ya dalam terjebak dalam perbuatan dosa seperti itu. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Aris gitu ya terkait dengan tingkatan-tingkatan itu terhadap dosa itu sendiri. Matur nuwun Pak Aris, mohon penjelasan. Ya Pak Ati, jadi di akhir slide tadi ada 6 dosa kecil dan dosa besar itu yang pakai yang terakhir itu. Jadi seorang yang alim, seorang yang tadi disebut dengan orang yang muqarrabin, orang yang menjadi panutan, ya itu memang harus lebih hati-hati di dalam berbuat. Ya, karena tadi di poin yang ke-6 itu, ya seorang kalau dia melakukan dosa kecil pun, ya, tapi kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki level yang tadi Pak Arti sebutkan, itu bisa menjadi besar. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia lebih tahu ya, yang seharusnya dia lebih bisa menjaga dirinya dan bahkan dia bisa menjaga umatnya. Jadi dia melakukan perbuatan yang dosa tadi. Jadi ini maka ini menjadi satu koreksi bagi kita ya, menjadi muhasabah bagi kita ya, khususnya yang kita sudah banyak tahu tentang banyak hal ya, maka penyikapannya adalah sangat berbeda dengan orang yang tidak mengetahui banyak hal tentang ilmu. Tentu saja Allah dalam memberikan penilaian terhadap amal seorang. Jadi masalah kada dan seterusnya, ya, bobot dosa dan seterusnya itu rahasia Allah. Ya. Itu rahasia Allah. Kita tidak bisa tahu bahwa si A itu dosanya nilainya 10, si B nilainya 5 dan sebagainya. Itu kita tidak tahu. Tetapi Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu hanya dijelaskan tentang pembagian dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil gitu. Maka dan dosa jumlahnya pun juga para ulama berikhtilaf. Ya, ada hadis yang menyatakan bahwa dosa besar di dalam Al-Quran itu hanya 7 dosa besar itu. Tetapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan untuk disampaikan oleh Ibnu Abbas itu bahwa dosa besar itu ada 70. Ada yang sekian ratus. Ya, Imam Zahabi misalkan itu menyusun buku dosa-dosa besar. Ya, judulnya itu dosa-dosa besar.
dalam judul terjemahannya ya, judul terjemahannya dosa-dosa besar, dia menghimpun 70 dosa besar. Ya, dia menguraikan kenapa dalil-dalilnya, mengapa dia disebut sebagai masuk dalam kategori dosa besar dan selebihnya dosa kecil. Jadi begitu Pak Abdi. Nah kemudian itu yang ada yang disampaikan. Tetapi bagaimana bobot konteks ya seorang itu atau nilai daripada dosa itu rahasia Allah. Ya, itu rahasia Allah. Ya, karena tadi seperti pertanyaannya itu tidak sengaja ada sesuatu perbuatan dosa, tapi dia tidak sengaja atau karena terpaksa. Itu ya semua itu adalah secara perbuatan dia sama. Ya. Tetapi karena sebab latar belakang, background, konteks, nah, maka itu yang membedakan bobot itu, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira begitu Pak, komentar saya terkait dengan pertanyaan tadi. Mohon maaf. Matunun, bertanya Pak Aris. Matunun. Baik Bapak Ibu, ini waktu sudah menginjak pukul 6 lewat sedikit gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, barangkali kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kami akhiri gitu ya. Monggo Pak Aris langsung ditutup dengan doa panjenengan. Pak Tardi dia mendoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqqa wa syu'il qada wa samatatil a'da. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.